Halo, Assalamualaikum. Halo, Mohon maaf ya, karena sinyalnya halo, juga sedang tidak bagus, jadi ini tadi ada permasalahan di jaringan. Ini sudah semua ya, berarti 10 orang ya. halo. Oke, kembali lagi ya. Sudah 10 orang untuk terbimbingnya. Jadi yang kemarin Macrobet itu silakan dibuka untuk checklistnya. Distosia bahu. Kita review untuk distosia bahu. Sebentar. Yang pertama ini persiapan. Jadi untuk persiapan membimbing ibu berdoa ini mungkin tahap persiapan. Jadi untuk persiapannya, prosedurnya ke pasien juga kita jelaskan. Ketika kita menjelaskan prosedur, berarti kita bilangnya jangan distosia bahu, akan tetapi lebih kepada karena bahu bayi tidak dapat dilahirkan seperti itu, maka dilakukan pertolongan persalinan. Nanti untuk distosia bahu tetap tidak disebutkan distosia bahu karena itu termasuk istilah medis. Jadi lebih kepada prosedur yang bilangnya bahwa bahu bayi belum bisa dilahirkan seperti itu. Kepala sudah lahir akan tetapi bahu bayi belum dilahirkan. Jadi distosia bahu itu posisi kepala sudah lahir tapi bahunya sangat sulit untuk dilahirkan karena terganjal entah itu dalam hal bentuk panggulnya yang ukuran panggulnya tidak memenuhi ataupun terganjal kepada bayi yang sangat besar. Artinya makrosomia ya, maksudnya bahu bayi yang sangat besar, misalnya dia berat badan ketika lahirnya lebih dari 4.000, mungkin dia akan terganjal ke distosia bahu. Tuh. Kita melakukan inform consent juga. Kalau di sini memasang infus karena dia sudah masuknya ke rujukan, tapi di sini kita tidak pakai infus karena juga kita tidak memasang gelang. Karena ketika kita masang gelang itu berarti sudah ada di rumah sakit. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan dalam, di sini tidak dilakukan. Yang terpenting kita inform consent, menjaga privasi alat, kemudian pakai APD. Jadi seperti dicontohkan di video ini APD-nya lengkap. Dari maskernya mungkin tidak dipakai di hidung dan mulut, tapi ditaruh di bawahnya, kemudian kacamata, kemudian alat pelindung diri, celemek juga dipasang, kemudian cuci tangan, kita letakkan handuk di perut ibu, kemudian pakai handscoon dan meletakkan duk steril di bawah bokong ibu. Jadi untuk perasa distosia bahu ini lebih simpel di checklist punya kita. Yang terpenting adalah kita memposisikan ibu dengan meluruskan kaki, kemudian kedua paha ibu ditarik sedekat mungkin, mendekati dada ibu dengan kedua tangan. Jadi di sini kepala ibu menunduk semaksimal mungkin sehingga dagu menyentuh dada. Jadi nanti ini dicontohkan. Untuk alatnya tentunya yang terpenting untuk pertolongan persalinan Macrobet tidak memakai alat, tapi memang perlu, pertama mungkin di sini tidak perlu pakai vulva hygiene, tapi coba kita ikuti dulu.
Oke, di sini sudah sampai tahapnya sampai seperti ini. Nah, ini sampai ke tahap kita letakkan duk steril tadi ya. Kita letakkan duk steril di bawah bokong ibu. Posisinya seperti ini. Kita letakkan duknya. Kita tunggu untuk kepala lahir, tapi di checklist posisinya kepala sudah lahir. Jadi di checklist kita hanya melahirkan bahu saja secara macrobirth. Perhatikan untuk posisi kaki, jadi memang kakinya ditarik, pahanya ditarik sedekat mungkin mendekat pada dada, karena itu akan membantu untuk kelahiran dari bahu. Karena ketika bahunya macet, itu salah satu tindakan yang bisa untuk melahirkan bahu depan, bahu belakang, seperti itu. Tapi biasanya kalau sudah bisa lahir bahu depan, diikuti bahu belakang lebih gampang. Tapi untuk bahu depan itu dulu yang lebih sulit. Nah, seperti ini, ditarik sangat dekat dengan dada. Di sini EPIS yang di checklist kita tidak dilakukan, tapi di kenyataannya memang dilakukan episiotomi sebelum kita melakukan tindakan macrobirth. Ditunggu dulu untuk putarannya. Nah, berarti kalau dia tidak ada putaran paksi, berarti dia distosia bahu. Otomatis dia distosia bahu. Oke, diulangi lagi ya untuk yang tadi. Ini yang kedua, Mas Santi. Kita pada posisi macrobirth, terus kita minta salah seorang asisten untuk melakukan tekanan ke daerah suprasimfisis. Jadi ke arah aksial ya, searah tulang punggung janin. Jadi hati-hati kalau seperti ini. Untuk manuver Rubin, tangan kita masuk ke bayi, ke sisi punggung bayi. Sisi posterior, jadi ingatnya sisi posterior pada bahu posterior. Untuk Rubin berarti bahu posterior, diingat-ingat. Posisinya bahu posterior untuk mengaduksikan bahu dan mengecilkan diameter bahu. Jadi yang diingat pertama adalah bahu yang posterior.
Kemudian untuk Woods, dia menekan pada posterior bahu juga, anterior. Tangannya masuk ke jalan lahir, kemudian menelusuri kepala. Dan ini kita putar sendiri, karena di sini Woods dia langsung kita putar. Kita rotasikan bahu ke arah oblik. Nah, ini yang hebat nggak kita lakukan ya. Kita hanya melakukan sampai 4. Jadi tadi ada Macrobears, ada Mas Santi, ada Rubin, ada Woods. Oke, jadi ini kita coba lagi untuk materinya lagi agar lebih akurat untuk videonya. Jadi posisinya sangat maju ke depan ini ya, ke depan dari bed itu. Sehingga kakinya difleksikan mendekati dada seperti yang tadi video sebelumnya, tapi di sini kita lihat untuk manuvernya, lebih jelas untuk manuvernya. Jadi tadi untuk Macrobet berarti yang terpenting adalah posisi kedua paha mendekati sedekat dada ibu. Jadi untuk Macrobet kuncinya itu kedua paha ditarik sedekat mungkin mendekati dada ibu. Sehingga kedua tangan kepala ibu menunduk semaksimal mungkin dan dagu menyentuh ke dada. Kemudian minta bantuan 2 orang untuk menekan fleksi kedua lutut ibu ke arah dada. Jadi kanan dan kiri. Dan kita dekatkan, jadi bed obstetric-nya itu kita lepas bagian bawah, kemudian kita posisikan melintang bila menggunakan tempat tidur biasa dan melakukan episiotomi. Jadi poin Macrobet yang pertama itu adalah posisi ibunya harus benar. Nanti penilaiannya seperti itu. Ada 2 orang asisten membantu untuk posisi ibunya agar benar. Kemudian yang kedua itu episiotomi. Jadi 2 ini harus dilakukan untuk Macrobet. Kemudian kuncinya yang pertama posisi ibu, yang kedua adalah epis. Oke, Macrobet seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Mas Santi. Tangannya diperhatikan, menekannya bagaimana? Yang kedua Mas Santi itu posisinya sama Macrobet, tapi yang pertama adalah ada tekanan simultan ke arah lateral bawah pada daerah suprasimfisis untuk membantu persalinan bahu. Jadi asisten tadi. Yang kedua itu ada asisten yang nanti akan menekan secara simultan. Simultan itu artinya berulang-ulang. Ya. Kemudian memang ini agak sulit karena harus sesuai dengan punggung janinnya. Kemudian kita tarik dengan mantap terus-menerus ke arah aksial, searah tulang punggung janin pada kepala janin untuk menggerakkan bahu depan di bawah simfisis pubis. Ini jadi untuk Mas Santi yang pertama ada asisten yang menekan secara simultan, itu kuncinya. Yang kedua
ada bidan yang menarik secara mantap ke arah aksial searah tulang punggung janin pada kepala janin. Jadi dia, Mas Santi, ada dua kuncinya. Yang pertama ada asisten yang tadi menekan secara simultan ke arah lateral bawah. Jadi ditekan terus. Kemudian yang kedua, bidannya melakukan penarikan mantap ke arah aksial searah tulang punggung janin untuk menggerakkan bahu depan simfisis. Jadi yang kedua, poin pentingnya adalah bahu depan, di bawah simfisis pubis. Yang ditekan itu adalah suprasimfisis, yang dilahirkan itu adalah bahu depan di bawah simfisis. Jadi dua poin itu ya untuk Mas Santi. Yang pertama, asistennya itu menekan di suprasimfisis, lateral pada daerah suprasimfisis. Kemudian yang kedua, bidannya menarik secara terus-menerus bahu di depan yang di bawah simfisis pubis. Itu. Jadi dua poin itu yang penting, Mas Santi. Penilaiannya dua itu nggak terpisahkan. Kalau memang satu aja yang bisa dilakukan, berarti nilainya 50. Oke, yang ketiga, Rubin. Nah, untuk Rubin, kita masuk pada sisi punggung bayi dan kita menekan sisi posterior pada bahu posterior untuk mengabduksikan bahu dan mengecilkan diameter bahu. Kemudian kita rotasikan bahu. Yang pertama, tangan masuk ya. Tangan masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, kita rotasikan bahu ke diameter oblik untuk membebaskan distosia bahu. Jadi yang pertama tangan masuk, yang kedua kita rotasikan, berarti diputar dengan tangan. Untuk Robin berarti dua poin itu yang penting. Yang penting tangan masuknya benar, yang kedua kita rotasikannya benar. Itu poinnya. Untuk penilaiannya pentingnya itu. Tangan masuk benar, merotasikannya benar. Jangan sampai kalian ketika merotasikan kanan kiri salah. Tadi ke kiri apa ke kanan? Nah, itu. Pegangnya adalah ketika kita merotasikan bahu sampai ke diameter oblik. Jadi intinya bahunya biar bebas dulu dari distosia bahu. Yang ditekan mana? Yang ditekan adalah sisi posterior pada bahu posterior apa anterior. Itu. Lanjut yang keempat. Untuk Woods berarti butuhnya berapa? Berarti butuh untuk 2 tangan. Karena kita tekan juga pada sisi posterior, bahu anterior. Jadi sisi posterior itu di bawah, bahu anterior itu yang paling depannya bahu itu. Kemudian kita rotasikan bahu ke diameter oblik. Kemudian kita lakukan sangga susur saat bayi sudah dapat dilahirkan. Jadi ketika sudah ada bantuan, artinya dia Rubin itu pakai satu tangan, tapi kalau Woods berarti dia pakai 2 tangan, seperti itu. Kita lihat lagi, nah seperti ini. Berarti kelihatan bedanya ya. McRobert itu tadi posisinya benar, kemudian epis. Mas Santi itu berarti ditekan suprasimfisisnya. Kemudian kita tarik yang tadi agar bahu depannya menjauhi simfisis pubis. Jadi Mas Santi itu adalah ada sisanya menekan, kemudian bidannya menarik. Kemudian Rubin itu tangannya masuk, menekan di sisi posteriornya, kemudian kita rotasikan bahu ke diameter oblik, kemudian kalau Woods pakai 2 tangan, menekannya pada sisi posterior bahu anterior
Kemudian kita rotasikan bahu ke diameter oblik. Kemudian pada perasat Woods kita lakukan sangga susur seperti itu. Jadi poin-poinnya tadi, ini mungkin lebih mudah dipahami daripada yang awal karena lebih kelihatan untuk prosesnya bagaimana. Kemudian setelah selesai, kita jelaskan pada ibu bahwa tindakan itu sudah selesai dan mengucapkan terima kasih bisa dilakukan sendiri dengan baik. Kemudian kita letakkan tadi, kemudian kita merendam alat, melepas sarung tangan, merapikan dan mengganti baju ibu, kemudian mencuci tangan. Jadi untuk 4 perasat ini berarti ada sekitar ini, sekitar 8 ya, kalau tidak salah, karena 4 perasat itu, satu perasatnya yang paling krusial tuh 2 poin. Sekitar 8 poin yang nanti akan dinilai, yang kalau tidak dilakukan berarti akan miss salah satunya, seperti itu. Jadi itu nanti yang akan dipelajari untuk responsi nanti, dan ditunggu untuk jadwal responsi selanjutnya. Seperti itu untuk terbimbingnya. Kira-kira ada yang masih bingung atau mungkin nanti butuh penjelasan lagi, bisa segera bertanya mungkin. Saya absen dulu satu-satu ya. Nadia ini di mana Nadia?